Hai Sobat Teropong Entertainment, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Yang punya masalah semoga segera menemukan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan berita soal hubungan Fahmi dengan Una yang setiap hari semakin seru dan bikin baper jagat hiburan tanah air. Pemberitaan keduanya menjadi semakin seru untuk diikuti, karena keduanya merupakan dua ikon para remaja kita. Caranya agar kalian tidak ketinggalan beritanya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat mendengarkan, cekidot. Lagi-lagi Una yang disalahkan dan dihujat. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus Una yang disalahkan? Mari kita simak selengkapnya dan jangan sampai dilewatkan. Biar kita semua tahu apa yang sesungguhnya terjadi antara Fahmi dengan Ratu. Kita jangan suka menghakimi orang lain tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Kita seyogyanya tabayun atau minta klarifikasi dalam masalah hancurnya hubungan Fahmi dengan Ratu. Kita hidup di zaman era media sosial ini sudah seharusnya bisa memilah dan memilih di mana informasi yang valid dan di mana informasi yang hoaks. Jangan-jangan kita selama ini tidak tahu betul dalam kasus bubarnya hubungan Fahmi dengan Ratu. Kita hanya mendengar selintiran informasi bahwa Una menjadi perusak hubungan Fahmi dengan Ratu. Misalnya ada yang mendengar informasi seperti itu. Kita semestinya tidak langsung menerima informasi begitu saja tanpa mencari informasi yang akurat dan terpercaya. Karena dengan cara itu kita bisa tahu di mana berita yang benar dan di mana berita yang hanya sebatas gosip murahan. Kita sudah seharusnya cerdas di dalam menerima semua informasi. Karena era reformasi dan fase transformasi sudah lama sekali didengungkan di negeri ini. Jika masih ada orang yang tidak up to date dengan informasi, maka lebih baik kita diam saja. Dan carilah informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka akibatnya sebagaimana yang diterima oleh Una. Wanita imut itu justru sering diversuskan dengan Ratu. Realitanya Ratu dengan Fahmi sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi hadirnya Una dalam relung hati Fahmi sama sekali tidak ada dalam kategorisasi pelakor. Una datang dalam hidup Fahmi itu yang memulai adalah Fahmi. Una dalam konteks ini justru menjadi pihak yang pasif bukan yang aktif. Fahmi memfollow Instagram Una. Dari itu semua kisah keduanya dimulai. Namun sayang sejuta sayang banyak orang yang justru berbicara kotor kepada Una. Misalnya, Fahmi cocoknya dengan Ratu. Kenapa redaksi seperti ini masih muncul setiap ada postingan dan pemberitaan seputar keduanya? Sudah sangat jelas sekali bahwa Fahmi dengan Ratu sudah bukan siapa-siapa lagi kecuali hanya sebatas pertemanan biasa. Kalau boleh dipaparkan secara gamblang, yang membubarkan hubungan itu bukan Fahmi, justru datang dari Ratu. Maka sangat tidak elok ketika Una dilibatkan dalam konteks hancurnya hubungan Fahmi dengan Ratu. Apa alasan Ratu meninggalkan Fahmi? Jawabannya sepertinya masih menjadi misteri di khalayak umum. Yang tahu pasti adalah Fahmi dengan Ratu. Kita sebagai fans tidak banyak tahu soal tersebut. Yang nampak ke depan publik mereka berdua sudah bubar dan tidak ada hubungan spesial lagi. Sekali lagi bijaklah dalam memberikan komentar dan mari kita benahi diri kita sendiri sebelum memberikan saran dan kritik kepada orang lain. Benar kata pepatah kuno itu. Semut di seberang lautan tampak dan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa dari peribahasa ini? Kita kalau diminta menilai orang amat sangat pandai dan justru kita bodoh ketika kita diminta untuk mencari kekurangan kita sendiri. Ini namanya kita hidup dalam kendali egoisme. Merasa apa yang kita lakukan benar dan apa yang dilakukan orang lain salah. Una dan Fahmi terseret ke dalam gubangan mindset seperti ini. Semua yang dilakukan Una serba salah. Kalau kita mau sedikit meninguk ke belakang, kita sesungguhnya amat sangat bodoh sekali. Kita dengan Una sama sekali tidak pernah tegur sapa. Tetapi dengan semerta-merta kita menghujatnya tanpa ampun. Bukankah kelakuan seperti ini termasuk diakibatkan dari kebodohan? Jawabannya pasti iya. Una dengan sangat sabar tidak banyak melayani cacian dan perkataan kotor mereka yang menghujatnya. Dia tetap tersenyum dan ketawa seakan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Una cukup kenyang dengan perlakuan seperti itu. Bahkan dia pernah disakiti secara fisik oleh seseorang karena cowoknya putus dengannya karena sangat ngefans sama Una. Si cowok sering menyimpan dan membagikan konten Una. Salahnya Una di mana dalam kasus ini? Mestinya si perempuan sadar diri dan bisa bertindak bijak dalam konteks ini. Sebab yang ada masalahnya adalah mata si cowoknya.
Bukan hadirnya Una di media sosial. Sebab secara lahiriah Una sudah menutup rapat sekali auratnya. Dia tetap tampil dengan hijabnya. Dia salah satu TikToker yang berhijab. Meskipun kepopulerannya tidak perlu diragukan lagi, tapi dia tetap tidak pernah berubah dalam berpakaian. Dia tetap tampil islami tapi kekinian. Artinya islami tapi trendy. Tidak ada yang salah dengan pakaian trendy asal tetap islami bagi yang muslim dan muslimah. Maka sekali lagi mari kita menjadi fans yang bijak di dalam bermedia sosial. Kita jangan sampai menjadi kaum sumbu pendek. Sedikit-sedikit marah. Tak ada angin, tak ada api, langsung kebakaran jenggot. Tak ada tsunami, tak ada badai, lalu rusuh semaunya sendiri. Alhasil, kita mudah mati mendadak karena kena serangan jantung. Paling ringannya kita stroke. Biarkan Una dan Fahmi berbahagia. Toh mereka sama-sama jomblo tak terikat dengan seseorang. Mereka juga ingin bahagia sebagaimana kita semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan baik tanpa suka usil dengan kehidupan orang lain. Di kesempatan yang lain Ratu memfollow Fahmi dan Fahmi masih izin kepada Una untuk memfollow backnya. Dan ternyata Una memberikan izin kepada Fahmi. Sungguh mulia hati Una. Sampai di sini dulu informasi terkait keduanya dan tunggu info selanjutnya. Tentunya dengan topik yang lebih hangat soal keduanya. Karena channel ini ke depan dan seterusnya akan mewartakan soal Fahmi dengan Una. Semoga kalian senang dan tetap setia dengan kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas dan jangan lupa makan dan istirahat. Bye-bye.